hari ini saya akan menjelaskan sistem komputer oleh Teti Fitria Dewi. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan sistem operasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami mekanisme dan kolaborasi perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami mekanisme interaksi manusia dengan perangkat keras. Sistem komputer. Komputer dinyatakan sebuah perangkat elektronika yang mampu menerima, memproses data, menyimpan data, menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Adapun komponen dalam sistem komputer adalah yang pertama hardware, yaitu perangkat keras, kemudian yang kedua software, yaitu perangkat lunak seperti sistem operasi, kemudian yang ketiga adalah brainware, yaitu user, pengguna atau manusianya. Hardware komputer merupakan komponen fisik sebuah sistem komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Beberapa contoh perangkat keras yang terdapat dalam CPU meliputi motherboard, prosesor, memori, hard disk, dan kartu grafis. Di sini saya jelaskan terdapat dalam satu gambar yang kita lihat ada casing. Casing merupakan cover dari sebuah CPU. Kemudian power supply berguna sewaktu kita menghidupkan tombol on di CPU, maka power supply lah yang bekerja. Kemudian motherboard merupakan papan penghubung perangkat atau alat yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah prosesor. Semakin tinggi prosesor dalam sebuah komputer, maka semakin baguslah pemrosesan sebuah data dalam sebuah komputer itu sendiri. Selanjutnya adalah RAM, merupakan alat simpanan sementara dalam sebuah CPU atau komputer. Selanjutnya adalah video card, berguna untuk memvisualisasikan video dalam sebuah komputer. Kemudian hal yang paling penting yaitu adalah hard disk. Semakin besar kapasitas hard disk di dalam sebuah komputer, maka semakin baiklah kinerja dari sebuah komputer atau CPU itu sendiri. Selanjutnya adalah optic disk, berguna untuk pemutaran CD di dalam CPU. Kemudian selanjutnya adalah kartu grafis, berguna untuk memvisualisasikan gambar. Selanjutnya adalah perangkat keras masukan atau input device yang digunakan untuk memasukkan sebuah perintah di dalam sebuah komputer. Contohnya yang pertama adalah joystick, biasanya digunakan untuk bermain game. Kemudian adalah mouse untuk mengklik sebuah tombol yang ada di dalam layar monitor. Kemudian ada mic yang digunakan untuk pengeras suara. Selanjutnya adalah kamera, digunakan untuk menyimpan sebuah visual gambar. Kemudian selanjutnya adalah handheld scanner, digunakan untuk men-scan sebuah kode ataupun data yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah keyboard yang digunakan untuk pengetikan di dalam sebuah komputer. Dan yang selanjutnya adalah scanner, biasanya untuk men-scan gambar ataupun data lainnya yang diinputkan di dalam sebuah mesin scan dan bisa dihubungkan dengan sebuah komputer ataupun laptop. Selanjutnya adalah perangkat keras output device atau perangkat keras keluaran, yaitu monitor yang digunakan untuk visualisasi dalam suatu komputer. Selanjutnya adalah printer, yaitu yang digunakan untuk mesin pencetak kertas suatu karya.
kemudian komputer GPS yang digunakan untuk melihat lokasi area dalam suatu peta atau keberadaan seseorang. Kemudian proyektor digunakan visualisasi untuk melihat layar secara screen lebar. Kemudian speaker digunakan untuk pengeras suara. Headphone digunakan pendengar suatu suara dalam telinga. Kemudian adalah sound card yang digunakan merupakan kartu suara dalam suatu komputer. Video card adalah kartu yang digunakan dalam proses visualisasi video dalam sebuah komputer. Selanjutnya kita bertanya, mengapa diperlukan sistem operasi? Sistem operasi ini sangat dibutuhkan untuk perantara perangkat keras komputer dengan pengguna. Tanpa sistem operasi ini, komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik dan pengguna akan kesulitan dalam mengoperasikannya, karena sistem operasi ini dapat menjalankan aplikasi dan program dengan lebih efisien serta efektif. Manakah contoh sistem operasi yang sering digunakan? Yaitu salah satunya Windows, sedangkan Android itu digunakan biasanya pada sistem operasi HP atau sebuah alat komunikasi. Fungsi sistem operasi tersebut, pertama, dia akan melakukan booting atau mengelola sistem operasi perangkat. Seperti kita lihat waktu komputer kita hidupkan, maka itu kita melihat proses dari booting itu sendiri. Selanjutnya manajemen proses. Manajemen proses ini yaitu sistem operasi bisa mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer dan menyimpan dari berbagai informasi. Selanjutnya adalah loading atau execution, yang mana sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Selanjutnya, brainware merupakan user atau pengguna yang mengoperasikan komputer. 3 komponen dalam sistem komputer itu saling membutuhkan dan berkaitan, yaitu hardware, software, maupun brainware. Walaupun dalam sistem komputer itu telah terdapat hardware tanpa disupport oleh software, maka perangkat keras atau hardware itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan walaupun telah ada hardware maupun software, tanpa ada orang yang mengoperasikannya, maka sistem komputer itu tidak bisa berjalan seperti fungsinya. Demikianlah pembelajaran sistem komputer. Demikianlah materi tentang sistem komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.